أهلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul kajian kita pada malam hari ini adalah keutamaan bulan Rajab. Hari ini kita sudah ada di bulan Rajab. Apa istimewanya Rajab ini Pak Ustaz? Yang pertama, udah dibantu kita tadi oleh Ustaz kita yang membuka acara. Apa kata Pak Ustaz? Masuk bulan ini diajarkan kita oleh Nabi satu doa. Bapak Ibu, tak boleh lagi kita lupa doa ini selepas sholat. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Anak-anak hafal? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. 3 onggok Ibu. Malam ini Ibu wajib menghafal doa ini. Kalau tak hafal gimana Pak Ustaz? Tak boleh pulang. Yang tak hafal juga nanti tengok di Google. Cari Google, ketik doa bulan Rajab. Itu dapat nanti ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Habis itu tolong di screenshot. Pandai Ibu screenshot? Pandai ya? Gimana caranya Pak Ustaz? Tanya Bapak nanti. Screenshot, habis itu hafal-hafal menjelang tidur. 3 onggok. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Apa tuh artinya Pak Ustaz? Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahi hidup kami di bulan Rajab. Tak cukup Rajab saja, wa Sya'ban, ini bulan ke-7, Sya'ban ke-8, Ramadan ke-9. 9 itu Agustus Pak Ustaz. 9 itu bulan apa? Juli ya. 8 Agustus, September. Saya lebih hafal bulan Hijriah lagi daripada Masehi. Tapi Masehi insya Allah seluruh hafal. Buat PR buat anak-anak kita. Anak-anak, mak mau engkau minggu depan sudah hafal dari Muharram sampai Zulhijjah. Bulan 1 sampai bulan 12 kalender Hijrah. Rajab bulan keberapa nak? 7. Sya'ban bulan 8. Ramadan bulan 9. Ini keluar pertanyaan nanti ya. Rajab itu bulan keberapa dalam kalender Hijrah Pak Ustaz? Ke-7. Sya'ban 8. Ramadan 9. Nabi merangkai 3 doa, 3 bulan dalam satu doa. Apa kata Nabi? Allahumma barik lana fi Rajab, berkahi kami di bulan Rajab ya Allah. Wa Sya'ban, berkahi pula di bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan sampaikan kami ya Allah masuk dalam bulan suci Ramadan. Ibu rindu dengan bulan Ramadan? Rindu? Mudah-mudahan di Darussalam insyaallah Ramadan besok bisa kita ramai sholat tarawih berjamaah. Amin ya rabbal. Walaupun isu-isu kata Ustadz Abdul Somad, corona sudah pergi, tapi datang maknya, apa namanya? Omikron. Umi itu kan mak itu artinya, betul? Yang coronanya udah pergi, emaknya pula datang, Omikron. Dengar-dengar kabar yang ada di jauh di sana, katanya puncak Omikron ini nanti ada pada Maret dan April. Itu kan bulan puasa, betul? Nah, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, lurus-lurus juga lah hati hendaknya pemimpin-pemimpin kita ini, insya
Insyaallah kita doakan bersama-sama. Doa orang-orang yang soleh, doa ibu-ibu yang solihah, doa orang-orang dalam majelis ilmu yang disebut oleh Nabi kebun-kebunnya surga. Kenapa disebut majelis ilmu, majelis zikir kebun surga, taman-tamannya surga? Karena bersama kita ada malaikat-malaikat rahmat. Maka kalau ada bapak ibu berdoa di majelis ilmu ini, kabul doanya. Kata ulama berkalam, malu orang tidak mengabulkan doa orang yang duduk di majelis ilmu. Itu ceritanya. Kalau hanya sebatas dengarkan tausiah itu di YouTube berserak-serak ustaz-ustaz kita yang hebat-hebat, yang kondang-kondang tausiah, tapi hadir di majelis ilmu, berkahnya doa kita ikut diaminkan oleh malaikat-malaikat roh. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul kita keutamaan bulan Rajab. Yang pertama, doa tadi harus kita hafal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Berkahi kami di bulan Rajab ini ya Allah. Berkahi pula nanti kami setelah ini ada namanya bulan Sya'ban ya Allah. Dan sampaikan kami ya Allah wa balighna Ramadan. Sampaikan kami dalam bulan suci Ramadan. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang kedua, bulan ini disebut juga dengan bulan Hurum. Bahasa Qur'annya Hurum. Hurum jamak dari haram. Haram maknanya secara bahasa mulia. Makanya ada namanya tanah haram. Bapak Ibu yang haji, yang umrah kemana? Ke tanah haram. Tanah yang dimuliakan. Di sana ada namanya Masjidil Haram, masjid yang dimuliakan. Maka kalau ada tanah haram, ada Masjidil Haram, ada pula Syahrul Haram, bulan yang mulia. Tapi jangan pula kebablasan menyebut ada tanah haram, tanah mulia, ada Masjidil Haram, masjid yang mulia, ada Syahrul Haram, bulan yang mulia. Judi haram. Judi itu kan haram. Jangan pula disebut judi itu mulia. Maksudnya apa tuh Pak Ustaz? Kalau disebut sebelum itu kalimat yang tidak baik perbuatannya, apakah itu judi, apakah itu minum khamar, apakah itu menzalimi orang, apakah itu menipu orang, apakah itu berbuat dosa, macam-macam. Habis itu kata ulama, ini haram ini. Maksudnya kata ulama itu, tinggalkan ini. Kenapa? Karena dapat menghilangkan kemuliaan kita. Makna awalnya haram mulia. Kalau dikerjakan perbuatan yang tidak baik tadi, haram. Maksudnya bisa hilang kemuliaan hidup kita. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 4 bulan haram yang disebut Allah dalam Quran. Mana ayatnya Pak Ustaz? Surah At-Taubah ayat ke-36. Anak-anak Ustaz, simak. Suratnya apa? At-Taubah ayat 36. Di situ Allah sebutkan, Ibu, apa kata Allah dalam Quran? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahra. Sungguh bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Berapa jumlah bulan nak? 12. Kalau ada jamaah yang bertanya, Pak Ustadz, siapa orang yang pertama kali membuat bilangan bulan itu 12 Pak Ustadz? Atau siapa orang yang menemukannya? Kalau kita lihat lampu, siapa yang menemukan pertama kali bola lampu? Ada orangnya. Siapa yang menemukan pertama kali kipas angin? Ada orangnya. Siapa yang pertama kali, bahkan yang menemukan itu benua Amerika? Ada orangnya. Kalau ditanya siapa pertama kali yang menemukan dalam setahun ada 12 bulan, bukan orang yang menemukannya, bukan makhluk, tapi Khaliq. Allah sebut dalam Quran, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra.
Sungguh bilangan bulan di sisi Allah itu ada berapa? Ithna asyara syahro, ada 12 bulan. Dalam 12 bulan minha arba'atun hurum, ada ampe bulan haram, ada 4 bulan hurum, bulan haram. Cuma sayangnya Allah tak menyebut, Pak. Allah tak menyebut, Ibu. 4 bulannya itu bulan apa, Pak Ustadz? Tak disebut oleh Allah dalam Quran. Makanya kalau kita ngaji, kita mesti ngajinya 2. Yang pertama ilmu Quran, yang kedua ilmu hadis. Makanya tak boleh 2 ini kita pisah. Kalau kita mau ikut Quran, jangan tak mau ikut hadis. Kalau ada orang yang ingin ikut Allah saja, tapi dia nafikan Nabi Muhammad SAW, siapa itu? Yahudi. Bapak Ibu tahu kan Yahudi itu percaya pada Allah. Yahudi itu percaya betul dengan Allah, tapi dia tak mau ikut Rasulullah. Itu beda kita dengan Yahudi. Yahudi percaya Allah, sama dengan kita percaya Allah, tapi Yahudi tak mau ikut Nabi Muhammad. Turunlah ayat Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan, hai orang-orang yang mengatakan dirinya cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi. Makanya baru sempurna akidah kita kalau kita percaya kepada Allah dan ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syahadat kita bunyinya apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Cukup sampai segitu? Enggak, tambah lagi, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kami percaya dengan Engkau ya Allah, dan kami ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak sebut dalam Quran surah At-Taubah ayat 36 ini ada 4 bulan haram, ada 4 bulan mulia, tapi mana bulan yang 4 itu tidak disebut oleh Allah. Lalu di mana kita tahunya, Pak Ustaz? Kita tahunya dalam hadis. Kalau orang mau ikut Quran saja, Ibu mau ikut Quran saja, tapi tak mau ikut hadis, Ibu tak sholat subuh esok pagi. Kenapa? Gimana Ibu tahu cara sholat subuh 2 rakaat? Tak ada dalam Quran. Tak ada dalam Quran sholat subuh 2 rakaat. Tak ada dalam Quran sholat zuhur 4 rakaat. Tak ada dalam Quran sholat isya 4 rakaat berjamaah. 2 pertama rakaatnya imam keras bacaannya, 2 rakaat terakhir bacaan imam sir kecil. Mana ada dalam Quran? Kalau ada orang hanya ikut Quran saja, maka tak bisa berzakat. Kenapa? Karena tak ada cara berzakat dalam Quran. Perintah zakat ada, wa aqimus shalah wa atuz zakah, tunaikan salat, bayarkan zakat. Cara berzakat dalam hadis. Siapa yang punya 20 keping dinar, 1 dinar beratnya 4,25 gram. Siapa yang punya 20 keping dinar, keluarkan zakatnya 2,5%, kata Nabi. Itu adanya di mana? Dalam hadis. Nah, sama cerita dengan malam hari ini. Dari 12 bulan yang ada 4 bulan haram, minha arba'atun hurum, tapi mana bulan yang 4 itu tak disebut dalam Quran, adanya dalam hadis. Mana yang 4 itu, Pak Ustaz? Salasun mutawalliyatun, 3 bulannya berturut-turut. Saya mau tanya ibu-ibu ini mesti banyak ditanya-tanya, kalau enggak dia ngantuk. Ibu, ada 3 bulan haram. Bulan haram itu ada 4. Kata Nabi 3 bulannya berturut-turut nih. Mana yang 3 tuh? Mana tuh yang 3, Ibu? Yang dapat boleh makan duluan. Nah, sebenarnya ibu-ibu ini ingat ya Pak, kita kan sering ngaji juga dengan mak-mak ini, cuma malu. Bagus ya. Nah, tapi kalau ditanya-tanya macam ini jangan pula malu. Malu itu apa? Malu kalau kita keluar rumah masih nampak aurat, malu. Itu boleh. Tapi kalau ditanya jangan malu.
Salasun mutawalliyatun, 3 bulannya berturut-turut. Mana itu Pak Ustaz? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Bulan ke-11, bulan ke-12, habis itu bulan 1. Akan urutannya berturut-turut tuh. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Anak-anak jangan lupa, nanti ini Ustaz tanya. 3 bulan haram itu berturut-turut kata Nabi. Salasun mutawalliyatun, mana 3 yang berturut-turut? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Zulqa'dah bulan 11, Zulhijjah bulan 12, Muharram bulan 1. Satu lagi terpisah dari yang 3. Di mana letaknya? Baina Jumada wa Sya'ban. Letaknya antara Jumadil Akhir dengan Sya'ban. Bulan ke-7, bulan ke-6 Jumada, Jumadil Akhir, bulan ke-8 Sya'ban. Di bulan ke-7 inilah letaknya. Namanya bulan Rajab. Nah, dah tahu ibu ya. Yang pertama apa tadi? Doa di bulan ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ini, berkahi pula kami di bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, sampaikan kami seluruh jamaah Darussalam ini ya Allah, masuk kami bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ada 12 bulan bilangan di sisi Allah. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Mana yang 4 itu Pak Ustaz? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Jangan lupa lagi nanti habis ini. Nah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan dari jamaah, Pak Ustaz, kenapa bulan Ramadan tak Ustaz sebut? Katanya bulan haram, katanya bulan mulia, kok Ramadan tak masuk? Bukankah di bulan Ramadan itu orang tumpah ruah? Bukankah bulan Ramadan yang paling dinantikan orang? Bukankah di bulan itu orang nampak betul ibadahnya? Iya juga. Cuma begini, disebut 4 bulan ini bukan berarti bulan Ramadan tidak mulia. Bulan Ramadan punya posisi tersendiri. Bulan Ramadan punya keistimewaan tersendiri. Apa contoh istimewa Ramadan Bapak Ibu? Satu-satunya nama bulan yang disebut oleh Allah dalam Quran. Ini 4 bulan haram nih kan disebut nih, minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram, tapi nama bulannya tak juga disebut Allah, adanya juga dalam hadis. Bulan Ramadan satu-satunya nama bulan yang disebut oleh Allah dalam Quran. Silakan cek 30 juz 114 surat, tidak disebut 11 bulan yang lain namanya dalam Quran kecuali Ramadan. Apa istimewanya Ramadan? Satu-satunya nama bulan yang disebut oleh Allah dalam Quran hanya bulan suci Ramadan saja. Mana dalilnya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan di mana pertama kali Allah turunkan Al-Quran. Nah, nanti kita ngaji tentang Ramadan, karena dalam kontrak dengan pengurus tak pernah saya tanda tangani kontrak itu, dari buat aja sama pengurus sampai Desember 2022. Cuma kita tetap menengok ya, kalau ada nanti laporan jamaahmu mengganti ustadz, jangan segan-segan. Nah, ada ini Pak Ustadz, saya tengok sampai 2022 Desember jadwal. Kalau memang masih oke-oke kita ngaji, berarti sampai bahasan kita nanti pada keistimewaan bulan Ramadan. Habis ini kita bentar lagi masuk Sya'ban, kita bahas istimewanya Sya'ban. Apa istimewanya Sya'ban Pak Ustaz? Bocoran sedikit. Amal kita dalam sepekan diangkat oleh malaikat kepada Allah kapan? Setiap petang Kamis. Maka ibu-ibu yang rajin puasa Kamis bagus.
Itu ikut kebiasaan Nabi. Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari ini ya Rasulullah?" Kebetulan hari Kamis. Kata Nabi, "Aku ingin ketika amalku diangkat malaikat kepada Allah, aku ingin dalam keadaan saum, puasa." Itu karena dalam sepekan dilaporkan malaikat kepada Allah amal kita setiap petang Kamis. Dalam setahun amal kita dilaporkan oleh malaikat kepada Allah, dirapel dalam setahun. Kapan? Setiap bulan Sya'ban. Jangan remehkan bulan Sya'ban. Banyak orang di bulan Rajab dikejar-kejarnya ibadah banyak, tapi Sya'ban dilupakannya, dan Ramadan bangkit lagi semangatnya. Keliru besar. Rajab ini pembukaan, Sya'ban penguatan. Perjuangan yang sesungguhnya ada pada bulan Ramadan. Maka doa ini digandeng oleh Nabi 3 bulan sekaligus. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa poin? 2. Yang pertama, ada doa di bulan ini Bapak Ibu. Hafalkan doa ini, baca selepas sholat. Yang kedua, dari 12 bulan yang ada bilangan di sisi Allah, ada 4 bulan haram, ada 4 bulan yang dimuliakan. 3 bulannya berturut-turut, 1 bulan terpisah dari yang 3. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masuk yang terakhir malam hari ini. Apa itu yang terakhir? Ini bulan haram. Rajab ini masuk 1 di antara 4 dari bulan yang dimuliakan Allah. Oke, kalau kita masuk di bulan ini Pak Ustadz, terus kita ngapain? Nah begini, ujung ayat itu menyebutkan fala tazlimu fihinna. Jangan engkau berbuat zalim pada dirimu. Bapak Ibu, kalau untuk berbuat zalim kepada diri kita saja tak boleh, apalagi kepada orang. Zalim artinya apa? Bu, apa arti zalim? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, yang tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya kita perbuat, zalim namanya. Diulangi, apa arti zalim? Menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kalau ada orang yang seharusnya kata Allah, kata Nabi begitu, tapi dia begini, maka sebut dia zalim. Makanya banyak orang menyebut suaminya zalim. Kenapa suami zalim? Karena tidak sesuai dengan seharusnya dia kepada istrinya. Seharusnya gimana? Seharusnya dia sayang, seharusnya dia cintai, seharusnya dia nafkahi, seharusnya dia lindungi, seharusnya dia tunjuk ajar, seharusnya dia perhatikan. Tidak ada itu padanya. Seharusnya begitu, tapi dia begini, maka zalim namanya. Begitu juga dalam bertetangga. Seharusnya kita bertetangga itu yang baiknya begini, 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 tapi dia begitu. Namanya tetangga yang zalim. Jadi zalim itu apa? Menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Maunya Allah dan Nabi, petang Kamis ini, malam Jumat Ibu ngaji. Di rumah tidak ada anak kecil. Maksud saya anak kecil itu anak yang masih bayi, betul. Nah, anak-anak yang macam ini bagus. Tadi saya ngomong dengan Pak Ketua. Pak Ketua, berbahagialah Mandalay ini. Kenapa? 20-30 tahun ke depan, ini masjid akan tetap ada yang menjaga. Ini masjid akan tetap ada yang merawat. Ini masjid akan tetap ada yang memakmurkan. Siapa itu? Nih, generasi-generasi ini. Ini calon-calon ketua masjid ini nanti, calon-calon donatur masjid. Walaupun hari ini mereka berlari-lari tak tentu arah macam ni, namanya juga anak-anak, tapi tetap mereka dibawa. Dari sekarang mereka diperkenalkan, insya Allah. Bapak-bapak ingat, bentar lagi kita mau mati Pak. Ini yang akan menggantikan kita nanti. Ini kalau ditengok-tengok tampang-tampangnya dah nampak ini, calon-calon dah nampak ini. Oh, kita bisa menengok orang itu dari kecilnya, calon-calon Kapolres, nampak. Serius Pak. Nih, calon-calon ketua MUI Kota Batam, nampak. Calon-calon anggota DPRD Komisi 1, nampak. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang perempuan pun macam itu. Cobalah tengok nih, dari gaya duduknya bisa ditengok. Calon-calon dokter spesialis gigi, nampak.
Suka ketawanya, itu spesialis gigi. Calon-calon dokter spesialis SPOG, kandungan, dokter bidan, nampak. Ibu-ibu, bentar lagi ibu-ibu mau mati. Pengganti-pengganti inilah anak-anak kita. Maka bawa ke masjid. Siapapun bapak ibu yang ngajak anaknya ke masjid, kita doakan, Rabbana hablana minas solihin. Jadikan anak-anak kami ini ya Allah anak-anak yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali. Kalau kita ada di bulan ini, kita ada di bulan haram, kita ada di bulan Rajab ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan berbuat aniaya pada diri, jangan berbuat zalim pada diri. Maknanya apa? Kalau kepada diri saja tak boleh begitu, begini, begitu, begini, yang tidak sesuai dengan aturan Allah dan Nabi-Nya, apalagi kepada orang. Maka di bulan ini, tekan sekecil apapun perbuatan dosa, jangan berbuat maksiat. Yang harus ditingkatkan adalah amal soleh dan ketaatan. Nah, jadi ini inti kajinya Bapak Ibu. Di bulan Rajab ini kita diajak oleh Allah dan Rasulullah untuk memperbanyak ketaatan. Apa ketaatan contohnya Pak Ustadz? Kita sebutkan malam hari ini, cepat, singkat, tepat, padat. 4. Yang pertama, para ulama telah mencontohkan kepada kita, kalau masuk bulan Rajab, banyakkan yang pertama, puasa sunat. Saya mau tanya, ibu sudah ada puasa sunat bulan Rajab? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Yang belum, esok hari puasa. Tapi katanya Pak Ustadz, kalau mau puasa sunat tuh mesti tanya suami dulu. Izin malam ini sama bapak. Pak, besok aku boleh puasa enggak? Jangan. Tak payah puasa dulu. Tapi kalau setiap kali ditanya jangan aja, kata tuh suami Fir'aun itu. Setiap kali ditanya jangan, setiap kali enggak boleh. Tapi sekali, 2 kali, 3 kali jangan, enggak boleh. Enggak apa-apa, ikut. Tapi setiap kali ditanya enggak boleh aja. Suami apa namanya? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi esok tanya dulu suami ya. Bapak-bapak kalau apa, izinkanlah istri kita. Agak sekali, 2 kali, 3 kali boleh. Tapi kalau setiap kali ditanya enggak boleh, itu ada yang error juga otaknya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi istimewanya bulan ini? Yang pertama, banyakkan puasa sunat. Pak Ustadz, ada jamaah ibu-ibu nanya, yang paling elok Rajab ini puasanya tanggal berapa Pak Ustadz? Ada yang mengatakan siapa yang mempuasakan Rajab di awal-awal Rajab, maka akan ini didapat. Kalau dia puasa Rajab 3 hari, maka nanti di surga ada satu sungai namanya Sungai Rajab. Begini Bapak Ibu, kita disuruh oleh ulama memperbanyak puasa di bulan ini, tapi tidak disebutkan kekhususannya yang seperti itu. Jelas ya? Ini kan bisa nih, kita seimbang nih. Ada orang, maaf ya, sebagian mengatakan siapa yang khususkan puasa Rajab bid'ah. Dan siapa yang tidak puasa di bulan Rajab agak sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Begitu banyak Rajab dari tanggal 1 sampai tanggal 29 atau 30, agak sehari pun dia tidak puasa. Itu pun keterlaluan. Karena Nabi pernah bersabda, "Wa minal hurumi fasum." Berpuasalah di bulan-bulan haram, dan bulan haram itu 1 di antara 4 adalah bulan Rajab. Jadi yang benar itu gimana maksudnya Pak Ustadz? Berpuasa di bulan haram itu dianjurkan oleh para ulama, tapi tidak disebutkan kekhususannya. Jelas Ibu ya? Nanti kan banyak tuh yang berseliweran masuk ke grup WA Ibu. Penjaga kuburan Rasulullah bermimpi. Ada ya?
Ini amal yang harus dikerjakan di bulan Rajab. Sebarkan ini kepada 10 kontak yang ada di HP-mu, kalau tidak tunggulah musibah. Ini kalau ada kawan yang ngirim-ngirim macam ini, tolong ibu balas. Apa balasannya? Pret. Buat balasannya ya. Nah, ini tak betul. Tidak ada dalil yang sahih menyebutkan kekhususan puasa di bulan Rajab. Puasa hari pertama Rajab ini yang didapatkan. Bahkan ada yang lebih ngeri, Pak. Saya baca, siapa yang berpuasa Rajab 3 hari, maka pahalanya lebih baik daripada 1000 tahun. Pasti dalil ini palsu. Kok palsu, Pak Ustadz? Yang pertama, nggak ada kita temukan dalam kitab, mohon maaf, kecuali ada satu kitab yang menyebut, namanya Durratun Nasihin. Mohon maaf ya, saya baca kitab itu. Bapak-bapak, ini kan kitab klasik ya, lama betul nih. Saya dulu kakek saya yang ngasih, baca kitab ini, Durratun Nasihin. Riyadus Shalihin bagus. Itu hadis sahih. Durratun Nasihin, setelah dicek 80% itu lemah atau bermasalah, kata ulama. Bukan nggak ada yang sahih, tapi 80% dalil-dalil yang dimuat di dalamnya itu dalil-dalil yang bermasalah, lemah. Rupanya setelah dikaji lagi, ulama-ulama dulu mempedomani kitab itu untuk apa? Untuk semangat beramal. Itu saja. Tapi kalau dicek kualitas hadisnya lemah. Nah, dalam Durratun Nasihin ada satu kajian, satu bab yang ditulis tentang keutamaan Rajab. Ada. Inilah salah satu contoh yang menyebutkan siapa yang berpuasa di bulan Rajab, maka sama nilainya dia berdapat pahala 1000 tahun. Bapak Ibu, di mana kita bisa cek kalau ini tak betul? Lebih hebat lagi daripada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar 1000 bulan, ini 1000 tahun. Jadi kita tak menyalahkan total, ndak. Mungkin ulama dulu tidak terlalu diperhatikan itu. Maksudnya ulama yang menulis ini ya, hanya mereka ingin menjadikan beribadahlah di bulan ini, banyaklah puasa di bulan ini. Mungkin orang waktu itu ngajaknya harus demikian. Sama ya, mak-mak kita, orang-orang tua kita dulu kalau nasihatin kita, Bapak Ibu, dia selalu mencari-cari apa sesuatu yang membuat kita benar-benar jadi terpanggil untuk melakukannya. Contoh, nah, jangan tidur di atas bantal, nanti bisulan. Betul enggak, Pak? Saya coba ini selama 6 bulan. Duduk saya terus di lantai. Terus saya cek ekor saya, tak ada bisulan. Barulah saya tanya mak saya, mak, sekarang saya tanya, mak, dulu kenapa mak waktu saya dulu kelas 1 SD, mak larang saya buat duduk di bantal. Bantal tuh tempat kepala, masa taruh ekor, katanya. Oh, itu tujuannya. Jangan memotong kuku di waktu senja, nanti tak bisa menanam apapun karena mati aja dia. Kutanya lagi, mak, kenapa mak larang aku dulu menggunting kuku di waktu senja? Dulu tak terang macam ini, listrik tak ada, dulu hanya lampu togok aja. Kalau engkau gunting kuku bisa terpotong jarimu, nak. Ditakut-takutinya lah kita dengan cara seperti itu, betul? Nah, tapi jangan salahkan juga, dijadikannya kalam-kalam seperti itu untuk memotivasi kita. Begitu pula dulu mungkin cara berdakwah. Nah, tapi pada akhirnya tentu yang benar itu harus juga kita sampaikan. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali. Yang pertama, amalan yang paling hebat di bulan ini adalah memperbanyak puasa sunnah. Kapan kami puasanya, Pak Ustadz? Kapan aja. Tak bisa esok puasa, misal esoknya lagi. Hadisnya Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan pernah Rasulullah itu berpuasa di bulan haram sampai-sampai kata Aisyah, kami tak melihat Nabi Muhammad berbuka.
Apa maknanya itu? Nabi mempuasakan bulan haram salah satu Rajab ini sampai full puasa, sampai-sampai kami tak menengoknya berbuka. Tapi di dalil yang lain disebut kami pernah di bulan haram menengok Nabi Muhammad, tidak kami tahu kapan Nabi berpuasanya. Jadi di satu dalil menyebutkan Nabi Muhammad berpuasa, tak tahu kami kapan berbukanya karena saking seringnya. Di dalil yang lain disebutkan Nabi Muhammad tidak pernah nampak oleh kami berpuasa karena dia makan aja, berbuka aja. Apa maknanya? Mengawinkan dua dalil ini, ketika kita ingin menunaikan puasa di bulan Rajab ini sunnah. Tapi kalau ada orang yang tidak memfokuskan full pun tak apa-apa. Nah jelas ya, ini bedanya dengan puasa bulan Ramadan. Kalau di bulan ini ada bapak ibu yang bisa full puasa, memperbanyak puasa, bagus, afdol. Tapi kalau tak bisa dengan banyak alasan, contoh, kadang kan ada mungkin bapak ini yang pekerja keras, driver, ini bahasanya, supir, mesin panas di bawah. Ini banyak bapak-bapak yang bawa dapur 12 itu pernah ngomong, Pak Ustadz, ini bulan Ramadan nih ceritanya, saya tak kuat puasa Pak Ustadz, mesin di bawah tuh panas. Pernah saya sekali paksakan puasa Pak Ustadz, berkunang-kunang mata, habis masuk jurang lagi mobil. Kalau begitu boleh tidak puasa. Banyak alasan ya kadang. Atau ada ibu-ibu, Pak Ustadz saya tak bisa lagi puasa Pak Ustadz, udah esok puasa, esok pun tak bisa Pak Ustadz, esoknya lagi lah, tak bisa Pak Ustadz. Maksudnya tak bisa lagi saya puasa Pak Ustadz karena usus saya sudah dipotong, udah pendek, sikit-sikit lapar, sedikit lapar. Kalau saya paksakan puasa Pak Ustadz, pingsan saya. Ini darurat. Tapi kalau bapak ibu masih kuat berpuasa, masih sanggup puasa, berpuasalah. Kenapa? Karena puasa itu selain mendekatkan diri kita kepada Allah, bapak ibu, ada satu amal, ada satu ibadah yang kalau amal itu kita kerjakan, yang lain akan ikut di dalamnya. Apa ibadah itu? Siam, puasa. Coba tengok orang yang berpuasa. Kalau ibu sedang berpuasa, sanggup ibu meninggalkan sholat 5 waktu? Enggak. Jangankan sholat wajib, yang sunnah ibu kejar-kejar. Kalau kita sedang berpuasa, coba tengok, udah minta-minta orang di depan kita, tolonglah bu, tolonglah pak, masih acuh kita. Tapi orang yang berpuasa, anak yatim di sudut-sudut rumah didatanya. Betul nggak? Ini bawaan dari emosional puasa. Orang kalau puasa, amal-amal soleh lain ikut di dalamnya. Ada orang yang berpuasa diajak oleh orang berkelahi, bertikai, bersengketa. Tengok sabarnya, ditahan dirinya. Banyak bapak-bapak ini, datang orang mencaci makinya. Pak, kenapa bapak tidak melawannya? Puasa. Oh gimana ini pak ceritanya begini? Nanti lepas maghrib kita datangi katanya. Kalau begitu enggak juga. Nah maksudnya ibadah puasa membuat ikut ibadah-ibadah yang lain di dalamnya. Maka ibadah yang paling hebat itu disebut oleh Allah dalam hadis qudsi, puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah maka di bulan ini banyaklah berpuasa. Yang lebih hebat lagi apa? Bapak ibu yang tinggal puasa Ramadan wajib diganti. Maka siapa yang mengqadha puasa Ramadannya di bulan ini, berlipat-lipat pahala yang dia dapatkan. Apa contohnya? Siapa orang yang berniat mengqadha puasa Ramadan di bulan Rajab, hutang puasa lunas dan keutamaan puasa bulan haram dapat. Pas pula puasanya di hari Senin. Contoh, hari Senin 3 dapat sekaligus. Ini yang terbiasa bapak ibu puasa Senin Kamis, puasalah esok di hari Senin, niatkan mengqadha puasa yang tinggal Ramadan. Niatnya apa? Niat qadha puasa saja. Ibu puasa selama ini rajin Senin Kamis, niat qadha puasa, pahala Seninnya dapat sunat. Dan pas pula di bulan Rajab, bulan haram, dapat lagi keutamaan puasa bulan haram. Nah 3 dapat.
hutang puasa Ramadan lunas, pahala puasa Senin dapat, keutamaan pahala puasa bulan haram dapat juga. Masya Allah. Maka ibadah yang paling hebat di bulan ini adalah memperbanyak puasa sunnah. Apalagi hebatnya puasa bulan Rajab, niatnya boleh dipasang jam 10 pagi. Ibu kalau puasa Ramadan niatnya kapan dipasang? Malam atau paling akhir sebelum subuh. Betul? Karena puasa wajib. Puasa wajib niatnya harus dipasang malam paling akhir sebelum subuh. Tapi kalau puasa sunat Bapak Ibu, kata ulama fikih, niatnya boleh dipasang jam 10 pagi. Contoh, ibu kan bangun tidur sibuk ngurus anakmu pergi sekolah, kemudian nyapu rumah, kemudian cuci piring, sudah selesai semua pekerjaan, barulah ingat, ini bulan Rajab ya, mau puasa Rajab lah hari ini. Boleh nggak langsung dipasang jam 10 itu? Boleh, dengan syarat dari pagi, dari subuh, dari bangun tadi belum makan dan minum sedikit pun. Jadi jangan pula besok jam 9 pagi tengok, puasa Rajab lah, tapi tadi jam 8 dah masuk lontong sayur 2 piring. Oh, nggak bisa lagi. Bapak-bapak juga, ingatlah puasa Ustadz Caniago kemarin malam, puasa Rajab lah sekarang. Tadi pagi Ji Samsu 2 batang. Udah nggak bisa. Tidak ada satupun yang masuk dari pagi. Niatkan puasa Rajab sah. Nah, itu bedanya puasa sunat dengan puasa wajib. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang waktu kita tinggal 2 menit lagi, jam 10 kita selesai. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, bulan ini jangan lupa baca doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Yang kedua, dalam 12 bulan yang ada bilangan di sisi Allah ada 4 bulan haram. Mana itu yang 4? Zulqi'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Kemudian karena ini bulan haram, Rajab ini bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah, maka banyaklah di dalamnya beribadah. Salah satu ibadah yang dianjurkan oleh para ulama, memperbanyak puasa. Tadi ingin disampaikan, berpuasa itu tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah saja, tapi orang yang berpuasa insya Allah dijamin sehat walafiat. Apa contohnya? Bapak Ibu, ada penelitian yang membuat kita ini hari ini banyak sakit. Yang pertama karena maaf cakap ya, saya menyampaikan apa yang saya tahu aja. Karena banyak gula yang menumpuk dalam badan kita. Banyak gula. Makanya sayangnya jamaah nih pada ustadz, belum pernah lagi ustadz dikasihnya air yang ada gula. Itu sayang jamaah. Ini nggak nyindir ya, enggak. Ini kayaknya ustaz ini mau kopi nih katanya. Enggak. Ini bagus ini. Gula, coba cek ya. Gula masukkan dalam kuali. Kuali letakkan di atas kompor, panaskan. Habis itu setelah dipanaskan, matikan kompor, dinginkan. Membeku. Gula yang membeku, Pak. Tadinya kita kasih sendok ya, itu tarik lagi, tarik, terikut sama kuali-kualinya. Saking hebatnya gula menyumbat aliran darah. Jadi kurang-kurangilah gula. Apalagi kolesterol, minyak. Lalu gimana caranya Pak Ustadz? Orang barat katanya menemukan jalan keluarnya, solusinya. Apa kata orang barat? Siapa yang sanggup menahan makan, berapa hari katanya? 38 hari dalam setahun, dijamin hidupnya sehat. Ada artikel dulu orang barat keluarkan, apa katanya? Siapa yang sanggup menahan makan 38 hari dalam setahun, maka dijamin hidupnya sehat. Lalu diteliti oleh ulama, mana yang dimaksud oleh orang barat 38 hari ini? Sebulan penuh, 30 hari bulan Ramadan,
tambah 8 hari. Mana itu? Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Maaf ya, 8 hari dalam sebulan. Nah, salah saya. 8 hari dalam sebulan dan tambah sebulan full dalam setahun. Ah, itu artikelnya. Sebulan full dalam setahun, 8 hari dalam sebulan. Siapa yang sanggup menahan makan, dijamin hidupnya sehat. Diketemukanlah oleh ulama yang sebulan full dalam setahun yang dimaksud oleh orang barat itu yang mana? 30 hari itu katanya bulan Ramadan. 8 hari itu mana? Senin, Kamis, Senin, Kamis, 4 minggu, berarti 8 kali 8 hari. Siapa yang sanggup menahan makan di masa itu, dijamin hidupnya sehat. Rupanya orang yang berpuasa itu Bapak Ibu, badan itu yang memakan penyakit itu sendiri. Makanya biasakan kata ulama, jangan berperut kenyang. Karena kalau kita ngaji lebih dalam, sumber utama nafsu itu kata ulama adalah terbiasa hidup dengan perut kenyang. Makanya saran Nabi pada anak-anak lajang yang belum nikah apa? Banyak-banyak puasa. Bapak-bapak banyak-banyak puasa, sehingga tak gatal mata kita ini nengok perempuan. Coba tengok bapak-bapak yang perutnya kenyang. Itu siapapun yang lewat perempuan cantik macam Amanda Manopo aja semuanya nampak. Tapi coba ketika kita lapar, diingatkan pun sama kawan, Pak, cewek cantik itu Pak, udah tak nampak lagi, berkunang-kunang aja mata. Maka ternyata perut lapar itu akan dekat dengan Allah, perut kenyang akan membangkitkan hawa nafsu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu kita habis. Jadi yang pertama di bulan ini yang paling elok, yang paling dianjurkan ulama, memperbanyak puasa sunat. Yang kedua, 3 ke 4 saya sampaikan cepat saja. Yang kedua, banyakkan puasa sunat. Yang kedua, banyakkan sholat sunat. Yang ketiga, banyakkan sodakoh. Ini ngomong-ngomong sodakoh, kita mau masjid kita ini esok Ramadan lebih enak lagi, lebih indah lagi dari Ramadan yang kemarin. Amin ya Rabbal. Saya dapat kabar masjid kita tetap dalam pembangunan. Maka Bapak Ibu jangan lupa salurkan infak sodakohnya untuk masjid kita. Membana masjidan, siapa orang yang membangun masjid, membina masjid, dibangunkan oleh Allah satu istana di surga Allah Subhanahu wa taala. Ibu tidak mesti jadi pengurus, bapak tidak mesti jadi ketua masjid, tapi sumbangan bapak, infak bapak, sedekah bapak masuk, maka bapak ikut disebut membina masjid. Sampai kapan masjid ini dibangun? Tengok nih anak-anak kita, ini tanah bukan tanah sengketa kan Pak Ketua? Bukan ya? Insya Allah beda dengan masjid yang ada di dekat kantor polisi kecil yang ada di Pasar Aviari Pak Ketua ya. Sudah dibangun cantik-cantik, akhirnya dirobohkan rata dengan tanah sekarang yang tak tahu entah di mana lagi akan dibangun. Kenapa? Karena tanahnya bermasalah, tanahnya bersengketa. Ini insya Allah tanah aman. Ini tanah wakaf kan? Tanah Pak, oh Masya Allah, tanah Pak RW. Tak ada tampang-tampang beliau ini akan bersengketa dengan kita insya Allah. Nggak ada ya. Nah beliau, Masya Allah Pak RW, ini yang akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Selagi di atas tanah ini berdiri masjid ini, insya Allah meninggal Pak RW agak seminggu lagi, insya Allah pahalanya ngalir. Amin ya Rabbal alamin. Ustaz doakan Pak RW meninggal. Enggak, beliau ini tak takut mati orangnya. Karena kalau kita takut mati terus nggak mati-mati, enggak. Bagus kita sering-sering ingat mati daripada orang merasa dirinya akan lama hidup lagi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka selagi masjid ini nanti berdiri di atas tanah Pak RW ini, insya Allah anak-anaknya akan meneruskan perjuangan kita, mengalir pahalanya kepada Bapak Ibu. Ingat ya, bulan Rajab pintu pembuka kata ulama, Sya'ban penguatan, Ramadan
perjuangan yang sesungguhnya. Maka mulai dari Rajab ini kita biasakan puasa, kita biasakan sholat sunat banyak-banyak, kita puasakan membuka keran-keran rezeki untuk menolong masjid ini, dan insya Allah Ramadan puncaknya akan mudah aja lagi kita menjadi ahli-ahli sedekah. Dan insya Allah satu benih yang ditanam, ini orang yang bersedekah Bapak Ibu, satu benih yang ditanam tumbuh menjadi 7 tangkai, masing-masing tangkai berbuah 100, maka orang yang bersedekah 1.000.000 saja siap-siap akan Allah berikan nikmat padanya senilai sampai 700 juta. Senilai ya. Yang bulan nanti ibu setelah sedekah 100.000 itu esok dicari duit 7 juta di bawah bantal. Mana lagi kira-kira tambahannya? Enggak begitu, senilai. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa amal yang harus kita tingkatkan di bulan ini. Inti dari pengajian kita ini adalah tak panjang-panjang mengingatkan jamaah bahwa kita sudah ada di gerbang masuk bulan Ramadan. Gerbangnya di mana? Rajab. Dikuatkan nanti iman ibadah kita ini di bulan Sya'ban, dan perjuangan sesungguhnya ada di bulan Ramadan. Karena kita sudah ada di bulan Rajab, dan ini bulan yang dimuliakan Allah dari yang 4. Maka banyakkan ibadah, tingkatkan amal soleh, jangan berbuat zalim, aniaya, berbuat dosa, maksiat. Salah satu ibadah yang paling dicintai Allah di bulan ini adalah memperbanyak puasa. Itulah yang dapat disampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.